Shalom, selamat pagi saudaraku yang disayang oleh Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki, berjalan bersama dengan Tuhan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, meskipun di antara saudara mungkin saat ini sedang bergumul untuk persoalan yang masih belum terselesaikan. Namun hari ini kiranya kita tetap memiliki fokus kepada penyertaan Tuhan, agar kita memiliki kekuatan dan keberanian untuk menjalani hari ini dengan semangat. Saudaraku, memang tidak bisa dipungkiri bahwa kita bisa menjadi lemah, putus asa dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita bisa merasa lelah dan capek saat persoalan masih belum terselesaikan. Di sisi lain, kita juga memiliki perasaan khawatir tentang kehidupan kita, khususnya dengan keluarga kita, anak-anak kita. Saya mengatakan demikian sebab kita adalah manusia yang sangat terbatas. Adalah hal yang sangat wajar bila kita merasakan yang namanya takut, khawatir, atau cemas. Disinilah kita belajar untuk tetap percaya dan belajar untuk bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup, yang menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kita. Saudaraku, firman Tuhan hari ini saya baca dari Mazmur nomor 33 ayat yang ke-20 hingga 21 yang berkata demikian. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab pada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Saudaraku, bagian Mazmur ini mengajar kepada kita bahwa kita dapat senantiasa bersyukur dan bersuka cita karena Tuhan adalah Maha kuasa, maha besar, berdaulat, yang memegang kendali atas segenap ciptaannya. Terlebih Allah yang terus-menerus menyertai umatnya. Kebesaran Allah tidak perlu diragukan lagi, bahwa pertolongannya selalu tepat. Tuhan menjadi perisai yang membawa rasa aman agar kita tetap percaya di tengah banyaknya serangan yang melemahkan iman dan pengharapan kita. Ketika kita merasa mulai lemah, lelah, bahkan boring di dalam melewati hari-hari kita yang penuh dengan pergumulan, kekuatan kita hanya dalam Tuhan saja, bahwa kasih setianya senantiasa menyertai kita. Inilah nyanyian pengharapan kita, bahwa Tuhan dalam segala rencananya adalah baik adanya. Daripada kita memikirkan dan membiarkan pikiran-pikiran buruk menguasai diri kita, mari kita belajar untuk mengarahkan pikiran kita kepada kasih setia Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kita. Bukankah Tuhan sudah banyak menyertai dan memberkati kita? Bahkan Tuhan menolong kita melewati setiap pergumulan. Ya, saya percaya dan selalu percaya Tuhan tetap menyertai kita. Jiwa kita akan menjadi tenang, penuh sukacita dan damai, bukan karena kita menerima atau mendapatkan apa yang kita minta, melainkan karena kita menempatkan Tuhan sebagai yang terutama di dalam hidup kita. Tuhan adalah segala-galanya, sebab Dia adalah pencipta kita. Dia
yang menjadikan kita. Dia tahu siapa diri kita. Belajar dari Mazmur yang kita baca pagi ini, kita dapat bersyukur dan menyatakan kepercayaan kita kepada Tuhan dengan senantiasa mengingat kasih dan keadilannya, mengingat belas kasihannya yang sudah dinyatakan, dan mengingat bahwa firman-Nya adalah kebenaran. Saudaraku, kita perlu menyadari bahwa rasa syukur yang tulus selalu berhubungan erat dengan kepercayaan. Kita tidak akan pernah benar-benar berterima kasih kepada Tuhan sampai kita benar-benar percaya kepadanya. Kita tidak akan bersyukur kepada Tuhan untuk semua yang kita miliki sampai kita menyadari bahwa kita sesungguhnya bergantung kepadanya untuk semua yang kita miliki. Saudaraku yang disayang oleh Tuhan, Kristus adalah kepenuhan sejati dalam hidup kita. Ia sudah memberikan nyawanya ganti kita. Ia sudah bangkit dari kematian. Ia hidup. Ia memberikan kuasa Roh Kudus yang termaterai di dalam hidup kita. Sesungguhnya adalah jaminan bahwa Ia senantiasa menyertai kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur dan bersukacita kepada Tuhan. Meskipun saat ini kita sedang merasa lelah, bosan, tidak bergairah, namun lihatlah kasih-Nya, lihatlah kebaikan-Nya. Niscaya kita akan berkata, Yesuslah penolong kita. Dialah perisai kita. Mari kita datang kepada Tuhan hari ini, menyerahkan perjalanan hidup kita dengan berdoa. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu yang selalu ada. Dan inilah yang menjadi kekuatan pengharapan kami bahwa janjimu adalah iya dan amin. Tuhan, saat kami lemah, kami lelah, kami merasa boring dengan apa yang terjadi, bahkan kami seringkali bosan dengan apa yang menimpa kami. Kami menjadi putus asa, kami menjadi cemas, khawatir. Namun hari ini kami diingatkan untuk kami belajar bersukacita di dalam pengharapan. Sebab kami memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang menjadi perisai dan benteng di dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan untuk senantiasa mengandalkan Engkau dalam setiap pergumulan. Terima kasih untuk kekuatan penyertaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
kami sudah berdoa. Mari saudara-saudaraku, kita tetap bersemangat bahwa kita memiliki penyertaan Tuhan yang senantiasa menopang kita. Berkat Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus melindungi, memberkati kita sampai kedatangannya kedua kali. Amin.